Anak buang ayo di dalam sumurmu, mati tak timbul kuang ngali. Apa kadang ayo bintang timu. Buai babu, buai babu, Gue tuh no, dari dini moyang itu. Jadi di namun tadi gue berdasarnya ke petani. Nyum ma gue itu waktu pagi kita pergi tahun tua nenekku pergi ke sawah, dia anak di gue di rumah, di lalu di rumah. Pulang, pergi jo lenggang kerain. Ibu sudah pulang mandi, jadi langsung anak sudah tiba di rumah, anak berdiri apa tuh sejak lalu lah pulang dia, no? pulang mandi, di bawah mandi lah kita ke sawah, pergi mamangku lah mau, mamangku mamajak, sampai kita bertanam padi. Memajak bertanam padi, siang memotong padi sampai mengudak padi, sampai padi kau dibawa pulang. Sebenarnya berdasarkan dari tani bernama lah dari buai. Ada membuai anak dulu pergi ke sawah. Tari buai-buai merupakan salah satu tradisi atau tarian yang dibuat oleh masyarakat Kota Padang. Yang jelas kita tahu di Kota Padang, terutama di Kecamatan Pauh atau di Nagari Pauh, seluruh silat yang ada itu berdasarkan tarian. Jadi pada masa silam, sebelum seorang anak nagari itu belajar tentang silat, maka mereka harus belajar tari dulu, sehingga pada akhirnya mereka itu akan muncul kelenturan fisik mereka. Salah satu tarian yang dulu dibiasakan oleh anak nagari itu adalah tari buai-buai. Tari buai-buai ini sudah lama ditarikan oleh anak nagari, namun demikian tari ini berbeda dengan tari-tari yang lain. Apa bedanya? Bahwa tari buai-buai yang ada di Pauh itu berfilosofikan pertanian. Apalagi Pauh adalah salah satu daerah pertanian yang ada di Kota Padang pada masa silam. Mungkin masih ada tari buai-buai lain yang dimiliki oleh daerah lain seperti pesisir selatan yang bercirikan tentang nelayan. Nah, identik dengan Padang. Padang juga punya tarian yang sama yang disebut buai-buai. Perbedaannya adalah filosofi yang kita sebutkan tadi.
Tari buai-buai ini muncul tentu berasal dari kreativitas masyarakat ya. Apalagi masyarakat yang memiliki kecerdasan intelektual atau kearifan lokal dari bidang seni, melihat bahwa saja ada sebuah keindahan terjadi dalam aktivitas masyarakat, terutama apalagi kita di daerah Pauh yang secara pasti bisa dikatakan kehidupan masyarakat adalah bertani dan berladang. Kemudian melihat aktivitas tersebut memunculkan sebuah keinginan atau sebuah wawasan yang memunculkan menjadi sebuah tari. Akan tetapi di sisi lain, dari turun-temurun yang kita dengar dari guru-guru, tuturan guru-guru kita di daerah Pauh, dia pernah mengatakan bahwa tari buai-buai ini adalah tari buai ketika tari yang ditampilkan, yang dimainkan awalnya oleh inang pengasuh raja ketika sedang bermain dengan anak yang diasuhnya, itu anak raja. Itu cerita dari guru-guru kita. Kalau yang digambarkan secara gerak yang pertama aktivitas masyarakat sendiri yang bergerak di bidang pertanian. Kita lihat tadi yang pertama ada gerak buai di awal itu melambangkan magah anak, barangkali mengingat kita akan pergi, seseorang yang akan pergi bekerja ke sawah, sebelum dia pergi dia bermain dengan anaknya dulu. Kemudian ada gerak rantak kudo. Rantak kudo ini dia melambangkan bagaimana seseorang yang bersemangat untuk turun ke sawah mengolah lahan pertanian yang ada di sekitarnya. Kemudian ada istilah lenggang kerai. Artinya lenggang kerai ini menggambarkan itu berjalan di atas pematang sawah dengan kehati-hatian dan butuh keseimbangan. Kemudian ada gerak mamba pimatang. Arti mamba ini memperbesar pematang, artinya membersihkan, kemudian merapikan pematang sawah itu, kemudian dilumuri dengan lumpur sehingga pematang itu menjadi bersih. Kemudian ada gerak menanam padi, menuai dulu, ada gerak menuai padi atau menyebarkan benih, kemudian nanti menanam padi, lalu nanti ada gerak basiang juga atau membersihkan padi. Kemudian ada gerak menyabit atau memotong padi menggunakan arit atau sabit dalam bahasa Pauhnya. Kemudian juga mairi batang padi atau melepaskan padi dari daunnya atau dari tangkainya menggunakan kaki. Kemudian ada setelah itu seorang petani tentu membersihkan badannya, pergi ke sungai, kemudian ada terjadi aktivitas lagi, menangkap belut, menangkap ikan, kemudian bersilang-silang atau membasuh atau membersihkan tubuhnya sampai melimaui tubuhnya, kepalanya. Kemudian juga terakhir adalah gerak menyandang atau mengangkat padi pulang ke rumahnya lagi. Sampai di rumah mereka akan magah katipiran, karena kebiasaan masyarakat di Pauh juga memelihara hewan yang berupa burung, istilahnya burung katipiran. Seperti itu harapan kita, ada dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, baik praktisi ataupun akademisi, untuk kembali menjadikan tari buai-buai ini tetap hidup, berkembang, bukan hanya di tempat dia tumbuh ada, tapi bagaimana ini menjadikan tari buai-buai menjadi tarinya ikon Kota Padang. Nah, banyak filosofi sebenarnya yang ada di dalam tarian buai-buai ini. Nah, oleh karena itulah makanya kita pemerintah Kota Padang
berusaha untuk bagaimana tarian ini bisa menjadi sebuah tarian yang terus secara turun-temurun diwarisi kepada anak-anak muda yang ada di Kota Padang terutama. Dan hal itu sampai saat ini masih berlangsung. Malah ada anak-anak yang pada tingkat SD sekarang sudah mulai belajar tentang tari buai-buai. SMP juga, malah di perguruan tinggi pun tari buai-buai itu saat ini juga sudah diajarkan. Nah, sebagai bagian daripada warisan budaya masa silam, maka kita pemerintah Kota Padang tentu mengharapkan agar tarian ini tetap senantiasa eksis, betapapun perubahan zaman berlangsung tanpa bisa kita kendalikan. Kita tidak ingin tarian ini hilang begitu saja, tetapi tarian ini tetap eksis terus-menerus dari generasi ke generasi sampai pada waktu-waktu mendatang. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana mengusulkan tari buai-buai yang berasal dari Pauh ini, yang berfilosofikan daerah pertanian, bersendikan daerah pertanian, bisa menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Oleh karena itulah makanya kita selalu berusaha menggali dari maestro, dari masyarakat, dari akademisi, apa sebenarnya tari buai-buai itu sehingga layak atau tidak layaknya untuk kita lestarikan. Oh buai, buai babu, buai babu, buai, oh buai anak buai yo di dalam sumur mati tak timbul nande kuali. Oh buai apa kadayo si bintang timur bulan lah sama jomatuan